3205 dari kelas 5G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13, kemudian P5 pada kurma, dan 7 karakter kebiasaan itu pengertian anak. pembelajaran Oke, langsung saja tematik kita memasuki materi penjelasannya. 13 adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema yang relevan dan kehidupan siswa, terutama pada jenjang SD. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013 dengan penguatan pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dengan mengintegrasikan sebagai mata pelajaran ke dalam tema yang bermakna dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian 3. Prinsip pelaksanaan. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran berbasis tematik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tema dirancang lintas mata pelajaran, bahasa matematika, sains, IPS, seni, PJOK, sehingga siswa belajar konsep yang bermakna. Kedua, integrasi nilai PPK. Pembelajaran selalu menyertakan pembiasaan atau aktivitas untuk menumbuhkan nilai. Yang ketiga, menggunakan pendekatan aktif. Yang terakhir, penilaian autentik. 4. Contoh kegiatan di kelas. Yang pertama, pembukaan, doa dan pembiasaan, seperti cek kebersihan kelas, antri surat tugas. Yang kedua, kegiatan inti, pengamatan area sekolah atau sains, menghitung jumlah sampah plastik atau matematika, menulis cerita atau poster ajakan bahasa atau seni, kerja kelompok pembersihan lapangan, PPK, gotong royong. Penutup refleksi kelompok apa yang sudah dipelajari dan nilai yang dilatih, dokumen portofolio, produk, foto poster, laporan singkat. 5. Penilaian. Yang pertama itu sikap, rubrik observasi harian, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab. Kedua, keterampilan atau produk rubrik proyek, kebersihan area, poster, dan presentasi. Yang ketiga, pengetahuan, soal singkat kuis terkait tema. Kemudian, yang terakhir, portofolio dan jurnal refleksi siswa sebagai bukti pembiasaan karakter. Kemudian, materi selanjutnya adalah P5 pada kurikulum Merdeka. P5 adalah singkatan pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sebuah komponen kurikulum Merdeka yang berbasis proyek untuk memperkuat profil pelajar Pancasila melalui aktivitas nyata dan kolaboratif. Yang kedua, tujuan P5 membentuk pelajar yang beriman atau berakhlak, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, mengembangkan kompetensi praktis melalui proyek. 3. Ciri dan mekanisme pelaksanaan. Yang pertama itu berbasis proyek, jangka waktu bisa beberapa hari sampai beberapa minggu. Yang kedua itu bisa lintas mata pelajaran dan melibatkan mitra eksternal, komunitas, orang tua, dan pihak lokal. Yang terakhir, penilaian meliputi aspek proses, kolaborasi, komunikasi, produk, kualitas, hasil, dan refleksi. 4. Contoh proyek P5, tema sahabat bersama di sekolah. Yang pertama itu identifikasi masalah, siswa survei kebiasaan makan atau minum di kantin. Yang kedua, rencana, kelompok merancang kampanye makan sehat, membuat poster menu sehat mingguan. Yang ketiga, implementasi, menjalankan kampanye, berdiskusi dengan pengelola kantin. Yang keempat, evaluasi dan publikasi, laporan data perubahan kebiasaan, pameran kelas, refleksi nilai gotong royong dan kepemimpinan. Yang terakhir, penilaian, rubrik proses atau kerjasama, inisiatif, rubrik produk, kejelasan pesan. Materi terakhir adalah tentang 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Yang pertama itu inti atau daftar kebiasaan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang menekankan 7 kebiasaan yang diharapkan dibiaskan sejak dini. Yang pertama, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat atau kepedulian sosial atau berinteraksi, tidur cepat atau tidur cukup. 2. Tujuan gerakan, meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak, membentuk disiplin waktu, menumbuhkan religiusitas dan kepedulian sosial, serta budaya belajar yang konsisten. Gerakan ini dimaksudkan menjadi budaya atau aktivitas sehari-hari yang didukung sekolah dan keluarga. Contoh aktivitas muda. Yang pertama, lembar 7 kebiasaan 7 hari. Siswa mencentang setiap kebiasaan setiap hari. Setiap minggu dipilih satu siswa teladan untuk penghargaan kecil.
Yang kedua, proyek kelas, membuat lagu atau poster tentang 7 kebiasaan dan mempresentasikannya ke kelas lain atau sekolah. Yang terakhir, kolaborasi dengan program kesehatan lokal cek gizi oleh posyandu sekolah. Baiklah, kesimpulan pada video pertemuan kali ini adalah pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013 dengan penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui keterpaduan sebagai mata pelajaran dalam satu tema yang bermakna siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, mandiri, serta memiliki sikap religius, jujur dan gotong royong sehingga mampu menjadi generasi yang berpengetahuan, beretika, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.